Allah itu roh. Jadi ketika melakukan penyembahan yang benar akan mengalir dari apa yang sudah kita kenal. Maksudnya adalah kepada siapa kita tujukan penyembahan itu. Nah saudara-saudara, begini, sangat-sangat bodoh sekali ketika seseorang melakukan sesuatu tetapi dia tidak tahu apa tujuannya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang semuanya saudara-saudara, teman-teman yang menyaksikan video ini. Kembali kita akan belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 26. Bagian firman ini saya memberikan tema kecilnya, yaitu arti menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya akan bacakan buat kita Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 26, teman-teman. Saya baca dengan cepat ya. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba, dan sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, arti menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa yang terlintas di benak saudara-saudara ketika mendengar kalimat ini? Mungkinkah saudara berpikir, itu adalah satu penyembahan yang begitu menggugah hati, dengan pujian-pujian yang membuat kita terbawa oleh suasana di dalam hubungan kita, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, saya mengatakan itu adalah satu hal yang mungkin dirasakan oleh banyak orang. Tetapi mari kita belajar pada pagi hari ini, pada saat ini, melalui konteks Yohanes 4, 23 sampai 26 ini, atau konteks di dalam Yohanes ini. Nah, mengapa kita perlu pahami konteks di dalam mempelajari sebuah Alkitab atau penafsiran Alkitab? Karena kalau kita tafsirkan sebuah teks tanpa konteks, akan berujung kepada kesesatan yang fatal. Sekali lagi, ketika kita menafsirkan teks tanpa konteks, maka akan berujung kepada kesesatan yang fatal. Contoh begini, teman-teman, mungkin suatu ketika saya naik motor saya mogok atau pecah bannya, saya akan mencari tukang tambal ban. Di sebelah tambal ban, di situ ada tempat dugem atau orang biasanya minum minuman keras atau sebagainya. Nah, kebetulan di tempat tambal ban itu tidak ada kursi untuk duduk, dan di samping itu ada kursi yang dimana itu tempat orang berjualan minuman, dugem atau sebagainya macam. Saya duduk di situ. Lalu tiba-tiba adalah seseorang yang kenal dengan saya, mungkin murid saya, berkata, ternyata si Freeman atau Pak Freeman kok ada di situ ya? Jangan-jangan dia main gila, jangan-jangan dia sedang berbuat sesuatu. Nah, hal inilah yang salah, karena dia tidak tahu konteks apa yang sedang terjadi kepada saya, apa yang sedang saya alami. Kalau saja dia tahu kalau saya sedang pecah, motor saya, bannya sedang pecah, maka dia akan sadar, ternyata karena di sebelah tidak ada kursi, oleh karena itu dia duduk di sini. Jadi ternyata dia bukan sedang melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Nah, mari kita melihat konteks apa yang terjadi di dalam Yohanes 4 ini. Ya, konteksnya yang pertama adalah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Jelas kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, di sana ada percakapan Tuhan Yesus. Lalu yang kemudian, kalau kita melihat lagi konteks yang kedua, orang Samaria itu dimusuhi orang Yahudi. Ya, ini jelas. Ya, yang kemudian penyembahan yang dilakukan oleh si perempuan Samaria itu adalah penyembahan yang sia-sia. Nah, lalu yang keempat, pengajaran tentang penyembahan yang benar. Pertama ada percakapan, yang kedua, konteks yang kedua, orang Samaria memusuhi orang Yahudi memusuhi orang Samaria, karena orang Samaria itu adalah orang yang keturunan yang sudah tidak murni. Ya, terjadi kawin campur antara dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, orang Samaria itu atau orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Nah, ini terjadi sekat
yang besar antara Samaria dan Yahudi. Ya, penyembahan yang dilakukan oleh si perempuan itu di gunung, ya, dengan penyembahan kepada nenek moyang. Tetapi inilah Tuhan Yesus masuk kepada pengajaran itu, pengajaran tentang penyembahan yang benar. Yesus meluruskan nanti pandangan perempuan itu. Nanti kalau kita melihat di ayat 23, 24, ini konteks yang perlu kita tahu. Jadi, apa sebenarnya penyembahan dalam roh dan kebenaran, kita akan belajar bersama-sama. Kemudian, Yesus berbicara tentang esensi dari penyembahan itu sendiri. Apa esensinya? Yang pertama adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakikinya, siapa yang kita sembah atau siapa yang perempuan itu sembah, kemudian sarana penyembahannya, kemudian tujuan apa kita menyembah. Nah, dari ketiga hal ini, Yesus sedang merubah mindset si perempuan yang selama ini dia menyembah kepada gunung atau kepada penyembahan berhala seperti itu. Nah, inilah esensi yang sedang Tuhan Yesus mau rubah di dalam penyembahan seseorang. Jadi apa makna penyembahan dalam roh dan kebenaran? Nah, esensi yang kedua adalah Allah itu roh. Jadi ketika melakukan penyembahan yang benar akan mengalir dari apa yang sudah kita kenal. Maksudnya adalah kepada siapa kita tujukan penyembahan itu. Nah, saudara-saudara, begini, sangat-sangat bodoh sekali ketika seseorang melakukan sesuatu tetapi dia tidak tahu apa tujuan yang telah dilakukan itu. Orang ketika membaca sesuatu tetapi tidak mengerti maknanya, tetapi merasakan sesuatu hal yang terharu atau sebagainya macam, atau orang buta lah, contoh begini, orang buta datang surat dikasih ke dia, tetapi dia tidak tahu, tidak bisa membaca, buta huruf maksudnya, tetapi dia terharu. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat ironis, nggak masuk akal. Nah, inilah yang sedang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Allah itu adalah roh. Artinya bahwa tempat kita beribadah itu bukan di gunung. Yesus sedang meluruskan dari pemahaman si perempuan ini, supaya dia sadar bahwa Allah itu adalah roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekali lagi, ketika melakukan penyembahan yang benar akan mengalir dari apa yang sudah kita kenal. Saudara, ketika kita mengenal, maka kita akan lebih dalam di dalam penyembahan kita. Oh, ternyata Allah saya itu begitu agung, Allah yang luar biasa, ya. Penyembahan dalam roh dan kebenaran itu tidak berbicara tentang satu, tumbang dalam roh, kedua, berbahasa roh atau bahasa lidah, lalu jingkrak-jingkrak, lalu teriak-teriak seperti kerasukan setan. Tidak. Penyembahan dalam roh itu sekali lagi adalah ketika kita menyembah Allah yang tidak terbatas itu. Ya, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun ekspresi kita, jingkrak-jingkrak, mau lagu himne, itu hanyalah ekspresi. Tetapi esensinya apa? Yaitu ini. Esensinya adalah menyembah Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Maksudnya yaitu Yesus menjadi pusat dan tujuan di dalam penyembahan kita. Bukan kita yang menyenangkan diri kita melalui emosional kita, tetapi sekali lagi pusat dari penyembahan kita itu adalah Yesus Kristus. Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan ini melalui percakapan ini, ya. Jadi sekali lagi, berhentilah berpikir bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah berbahasa roh. Berhenti, saudara. Secara konteks di dalam bagian ini bukan itu sedang berbicara tentang berbahasa roh, bahasa lidah, tumbang dalam roh, teriak-teriak. Tidak. Tidak itu masalahnya. Tetapi masalahnya adalah kepada siapa kita menyembah. Fokus kita menyembah itu apa? Nah, ini yang sedang dirubah oleh Tuhan Yesus, merubah mindset si perempuan Samaria ini. Lalu yang kemudian, saudara, kesimpulannya adalah di dalam menyembah dalam roh dan kebenaran, penyembahan yang benar itu adalah memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah Tritunggal yang telah memberi hidup bagi kita. Sekali lagi, kesimpulannya adalah penyembahan yang benar adalah memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah Tritunggal yang telah memberi kita hidup. Itu
makna penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ya, apa yang menjadi aplikasi di dalam diri kita, saudara, atau refleksi di dalam hidup kita saat ini melalui bagian percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Yang pertama, kalau kita melihat sebenarnya orang Yahudi dan Samaria itu bermusuhan, tetapi kenapa Tuhan Yesus mau bercakap? Tuhan Yesus sedang membuka sekat atau tradisi orang Yahudi bahwa keselamatan itu tidak hanya terjadi kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua bangsa pilihan Allah, termasuk orang Samaria. Refleksi dalam hidup kita mengenai penyembahan dalam roh dan kebenaran itu adalah satu, menyembah Allah itu tidak terbatas pada sarana apa yang kita pakai, bagaimana ekspresi kita, itu tidak menjadi esensial, tetapi esensialnya tadi adalah fokus kita menyembah Yesus. Lalu yang kedua, menyembah Allah menjadi fokus utama kita dalam hidup. Itu penting. Lalu yang ketiga, menyembah Allah dengan benar merupakan manifestasi dari pengenalan kita kepada Allah yang benar. Jelas saudara, poin ketiga ini, ketika kita tahu bahwa siapa yang kita sembah, maka terjadilah manifestasi yang besar. Bukan manifestasi seperti bahasa roh, bukan. Tetapi ada satu dorongan di dalam diri kita bahwa kita menyembah Allah itu dengan sungguh-sungguh dan benar. Saya katakan dengan benar itu adalah kalimat sifat, tetapi yang benar terakhir ini adalah atribut Allah yang benar. Ya, bagaimana kita melakukan dengan benar dan menyembah Allah yang benar. Ya. Jadi ketiga bagian ini menjadi refleksi di dalam hidup kita, bagaimana atau apa sesungguhnya arti menyembah dalam roh dan kebenaran. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.